kita di majelis taklim, di majelis ilmu dalam rangka sebagai bukti ketaatan kita dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah yang mana harus taat dan tunduk nurut terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu perintahnya melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, hadir di pengajian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang paling baik atau paling sempurna. Jadi Allah ciptakan kita, menciptakan kita dengan bentuk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Di antara sekian banyak makhluk Allah, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada binatang. Maka yang paling baik, yang paling bagus, yang paling cakep adalah manusia. Ya, manusia. Makanya kalau laki-laki disebut ganteng, kalau perempuan disebut cantik gitu. Coba kalau kambing, hewan binatang, kambing halus banget disebut gelis apa ente? Jantung. Makanya ibu, lamun orang cek batur teh mah goreng, cek batur teh mah hideung, coba Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, direndengkeun wae jeung anu aya di Ragunan. Monyet. Ya. Maka inilah penciptaan Allah dalam menciptakan manusia. Selain daripada itu, manusia diberikan kesempurnaan yang lain, dilengkapi perangkat lunak yang tidak dimiliki makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu manusia dilengkapi dengan akal. Ya, kalau malaikat diciptakan hanya manusia dilengkapi dengan akal dan nafsu. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah hanya diberikan akal saja. Malaikat mah diciptakan ku Allah hanya diberi akal doang. Mana buka akal doang, nu mantap teu boga nafsu malaikat. Ketika malaikat diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah moal make tidak akan menentang. Terus ibadah diperintahkan sujud, terus sujud. Diperintahkan tasbih, terus tasbih sampai hari kiamat sebelum diperintahkan yang lainnya. Itu malah malaikat ya, teu beukeun duit sebab teu boga nafsu, teu hayang balanja ka pasar ka mall, teu hayang malaikat mah ya, sebab tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya binatang, diberi nafsu doang. Kalau binatang dikasih nafsu, tidak diberikan akal, mantap nafsu melulu, terbuka ka era. Ketika syahwatna datang, nafsu na datang, ya ayah
pepelakan di kebun batur teu kudu culak-cileuk, teu kudu nanya ieu haram apa halal ieu ya. Henteu, hayo wae langsung digares sebab binatang teu dibere akal, teu boga akal. Kitu kok kayak hayam lamun geus datang syahwatna teu kudu culak-cileuk loba jelema apa henteu, langsung wae gitu. Sebab dikasih nafsu tidak dikasih akal. Tapi manusia, para ibu, para jamaah rahimakumullah, dikasih keduanya, dikasih nafsu, dikasih akal. Maka terjadi pergolakan antara nafsu dan akal, perang di mana akal menang, manusia jadi manusia yang mulia, yang hebat, bahkan bisa melebihi derajat malaikat. Sebaliknya, manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, akalnya dikalahkan oleh nafsu. Sehari-harinya nafsu mulu yang diturutin, maka manusia bisa menjadi rendah, bisa menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang atau sato hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia itu diberikan 4 permata di dalam dirinya, ya, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa, ya, arba'atu jawahira yuziluha bi arba'ati asya. Ada 4 hal, 4 permata yang ada dalam diri manusia yang harus kita jaga dan akan hilang dengan 4 perkara lainnya. Apa yang pertama? Fal aqlu wadin. Yang pertama adalah akal. Kemudian yang kedua agama, ya. Yang pertama adalah akal. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap akal urang gunakeun. Untuk apa akal? Untuk memahami agama. Ya, nu kadua agama. Alhamdulillah urang kita semua diberikan agama untuk menjadi petunjuk, ya, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kita bersyukur yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam, umat yang akan selamat dunia dan akhirat, ya, ketika kita mengamalkan Islam, ya, sebab Islam itu artinya selamat,